Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Alhamdulillah kalau siap. Sebelum kita belajar, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan KM Wilma pimpin untuk berdoa. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ghafirli amin Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Adelia hadir. Anissa hadir. Ajam hadir. Dais hadir. Padel hadir. Kaila hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah kalau hadir semuanya berarti semuanya sehat ya. Untuk selanjutnya seperti biasa sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo semuanya berdiri. Berdiri tegak. Siap? Siap. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Nah, supaya kita lebih semangat, rileks, sebelum kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, sekarang kita tepuk semangat dulu. Siap? Siap. Ya, tepuk semangat. Ya, kalau sudah tepuk semangat, jangan hanya tepuk semangat ya, tetapi kitanya juga harus semangat. Silakan. Alat tulisnya dipersiapkan, bukunya dipersiapkan, kita mulai pembelajarannya. Masih ingat pembelajaran minggu kemarin kita membahas tentang apa? Iya, kita membahas tentang pengamalan Pancasila. Ada yang masih ingat pengamalan Pancasila ke-1 itu apa? Iya, Tia. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa pengamalannya? Sholat. Iya, betul. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalannya itu sholat. Selain sholat, ada lagi? Apa? Apa? Bermusyawarah. Bermusyawarah. Apa Pancasila nomor 4? Rakyat yang dipimpin oleh semangat
Iya, betul ya. Sila keempat itu pengamalannya yaitu bisa bermusyawarah. Berarti bagus, masih ingat. Nah, sekarang coba Ibu ingin bertanya, bagaimana kalau kalian melihat ada teman kalian yang membuang sampah sembarangan? Bagaimana perasaannya? Perasaannya bagaimana? Enak tidak? Tidak. Harusnya bagaimana kalau ada teman yang membuang sampah sembarangan? Iya, diapakan temannya? Iya, betul, diberitahu. Kata Sherin diberitahu, betul. Terus bagaimana cara kita berbicara sopan kepada kedua orang tua atau kepada orang yang lebih tua? Harus sopan atau harus tidak sopan? Sopan. Kalian kalau berbicara kepada kedua orang tua sopan atau tidak? Sopan. Kemudian satu lagi, Ibu punya pertanyaan. Bagaimana rasanya kalau kalian sedang jajan, kemudian antri, ada yang menyerobot? Bagaimana rasanya kalau ada yang menyerobot? Tidak senang. Tidak senang, betul. Tidak senang kalau ada yang menyerobot ketika antri. Betul. Iya, tidak senang. Nah, kenapa Ibu bertanya seperti itu? Karena hari ini kita akan belajar tentang norma. Ya. Tujuan yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, nanti Ibu akan menayangkan video. Melalui video kalian akan menguraikan peristiwa yang berkaitan dengan penerapan norma di masyarakat. Kemudian tujuan yang kedua yaitu nanti melalui diskusi kelompok kalian bisa mengklasifikasikan gambar-gambar norma yang berlaku di masyarakat. Siap? Siap. Nah, selanjutnya kalau begitu kita mulai. Ada sebuah video tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kalian lihat secara seksama. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Apa itu norma? Sebelum membahas agenda norma, kalian semua bola. Gimana siap? Siap. Setiap pun harus siap. Aku siap. Baiklah, kita mulai pertandingannya. Ayo, tuh. Ini kata gajah, ambil. Oh itu, serahkan padaku. Masalah gampang ini mah. Ayo semuanya maju, nanti aku. Kenapa masih memberikan kartu kuning? Ada yang tahu? Ya, karena melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi peringatan yang diberikan oleh wasit. Di dalam permainan sepak bola ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, jika tidak maka akan diberikan sanksi oleh wasit. Apakah sampai di sini paham apa itu norma? Ya, norma adalah aturan kaidah pedoman atau ketentuan yang dijadikan peraturan ini. Aturan yang berisikan dan ketentuan manusia bukan saja masyarakat berbangsa dan berbeda. Siapa di sini benar kan? Karena norma yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesusilaan, dan yang keempat adalah norma hukum. Mari kita bahas satu persatu masing-masing norma yang berlaku dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan. Berikut contoh perilaku norma bersama. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan itu. Berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, sudah videonya? Sudah. Nah, tadi video tadi itu menjelaskan tentang norma. Coba dari video tadi. Jadi norma itu apa? Norma itu adalah aturan atau ketentuan yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya.
dalam norma itu ada apa saja? Ada perintah, ada larangan, dan juga ada sanksi atau hukuman. Betul. Tadi dalam video norma itu ada berapa? Ada 4. Betul. Yang pertama ada norma keagamaan. Norma keagamaan itu apa? Norma keagamaan itu adalah aturan atau pedoman hidup yang bersumber dari siapa? Dari Tuhan. Betulnya. Sanksinya apa kalau melanggar norma keagamaan? Apa? Bersalah, berdosa. Ya, berdosa. Kapan dibalasnya dosanya? Nanti di akhirat kalau sudah meninggal. Contohnya apa tadi dalam video norma keagamaan? Apa tadi? Sholat. Betul ya. Selain sholat, apalagi? Mengaji. Kemudian membantu orang atau bersedekah. Terus apalagi? Berdoa tadi sebelum belajar. Itu juga penerapan norma keagamaan. Berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum makan, dan sebagainya. Ya. Sanksinya apa kalau tidak melaksanakan? Yaitu tadi berdosa. Nanti dibalasnya di akhirat. Ya, jadi harus ingat, harus melaksanakan norma agama. Yang kedua, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah norma tidak tertulis yang berasal dari hati nurani kita. Tina hati, dari hati nurani. Ya. Sanksinya apa kalau melanggar norma kesusilaan? Yaitu dicemooh. Kemudian dikucilkan. Contohnya apa tadi? Siapa tadi? Ada seorang siswa sedang jajan. Dia mengambil 2 gorengan. Ketika menanyakan harga kepada pedagangnya, bagaimana? Dia menjawab 1, tetapi dia berpikir lagi. Takut dikucilkan atau takut diejek, tidak jujur. Ya, dia ingat, kemudian dia berkata jujur. Berarti berkata jujur adalah norma kesusilaan. Apalagi selain berkata jujur? Contohnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kemudian kalau kalian sedang ulangan, tidak boleh apa? Mencontek, tidak boleh ya. Harus jujur. Yang ketiga, yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan apa tadi? Norma kesopanan itu adalah, iya itu contohnya, betul. Sopan kepada kedua orang tua, tapi arti norma kesopanan itu adalah norma yang bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan tingkah laku dalam masyarakat. Contohnya apa tadi? Betul, kata Wilma. Contohnya sopan kepada orang tua. Tadi apa? Mau berangkat sekolah bagaimana? Berpamitan. Kemudian kata kalau lewat permisi. Kemudian mengetuk pintu saat bertamu. Betul. Apalagi? Contohnya apalagi? Mengantri. Ya, mengantri juga termasuk kesopanan, norma kesopanan. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu norma hukum. Norma hukum itu adalah norma yang paling berat dan sanksinya tegas, karena norma hukum itu bersumber dari pemerintah. Sanksinya apa? Berat. Kalau melanggarnya bagaimana? Di penjara. Tadi contohnya apa di sini? Kebut-kebutan, melanggar lalu lintas, melanggar aturan, bonceng 3. Kemudian apa lagi? Tidak menyeberang di zebra cross. Kalau di kita di kampung tidak ada zebra cross, tetapi ketika akan menyeberang harus lihat kanan dan kiri. Kalau di perkotaan kan banyak zebra cross, jadi tidak boleh menyeberang sembarangan. Selain itu, apalagi tadi? Masih ingat tidak yang tadi? Tidak boleh membawa kendaraan sebelum usianya sampai remaja, sampai 17 tahun. Jadi kalian anak-anak masih SD tidak boleh membawa kendaraan. Harus bersama siapa?
orang tua atau orang dewasa. Paham? Paham, bisa diikuti? Iya, terima kasih. Kalau bisa diikuti, sekarang kita akan melakukan diskusi tentang norma. Ya. Minggu lalu kita sudah membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ada kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, ini kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4. Ya, sekarang perwakilan kelompoknya maju ke depan. Kita memilih tema terlebih dahulu. Apa yang akan kalian diskusikan? Silakan perwakilan kelompoknya maju. Pilih salah satu. Ya. Coba dibuka. Kelompok 1 Wilma tentang keagamaan. norma keagamaan. Kelompok 2 Jalpa norma kesusilaan. Risa, Risa kelompok berapa? Oh betul, Risa kelompok 3 norma hukum. Ajam kelompok 4 norma kesopanan. Ya silakan duduk lagi. Berarti masing-masing kelompok sudah punya tema masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya atau lembar kerjanya. Satu kelompok 1. Alat-alat yang Ibu suruh bawa, gunting ada, lem, ada spidol atau pewarna lainnya, ada penggaris, ya, alat tulis lainnya ada ya. Sekarang lihat dulu perintahnya atau petunjuknya. Kita lihat dulu bersama-sama supaya mengerti. Petunjuk pengisiannya. Di sini ada kelompok norma. Tuliskan kelompok norma kalian tadi. Kelompok 1 keagamaan. Kelompok 2 tadi kesusilaan ya. Kelompok 3 hukum. Kelompok 4 kesopanan. Kemudian anggota kelompoknya ditulis. Kemudian di lembar kedua sampai lembar ke 1, 2, 3, 4 sampai lembar keempat ada beberapa gambar. Amati gambarnya. Kemudian nanti kalian pilih mana yang termasuk gambar norma yang sudah kalian pilih tadi sesuai kelompoknya ya. Gunting kemudian tempel di karton. Sebelum menggunting, identifikasikan dulu tadi pengertian normanya apa, contoh-contohnya apa. Paham? Paham ya? Bisa. Kita akan membuat mind mapping atau peta konsep tentang norma. Ya, silakan sekarang boleh dimulai. Ibu beri waktu 20 menit cukup? Cukup ya, bekerja bersama-sama, bekerja sama. Jadi cepat selesai. Ya, silakan. Masih ingat kan tadi dari penjelasan Ibu? Tulis dulu judulnya. Siapa di sini yang akan menulis? Di sini, langsung aja di kertas. Ayo Padel bantu. Mana penggarisnya, bawa tidak? Nih, pakai yang panjang. Nah. Dibantu temannya Padel, bantu. Biar tidak kesulitan. Mau pinjam spidol boleh, sok. Ya. Sudah semua? Sudah. Ya, kalau sudah
Hasil diskusinya kita presentasikan supaya teman yang lain bisa mengetahui hasil yang sudah kalian kerjakan. Siap? Ya, kita berurutan ya dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, anggotanya Ilma, Iman, Tia, dan Adel akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang norma keagamaan. Contoh namanya norma. Norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemilik agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, anggotanya Zalfa, Sherin, Malaika, Kaila akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntut seseorang untuk berbuat kebaikan. Contohnya, tidak boleh mencopet, membantu orang tua menyeberang jalan, tidak boleh mengejek orang lain, tidak boleh menguras sembarangan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Iya, banyak yang ini juga ya. Contohnya ada 5 contoh. Betul tidak kelima contoh ini menurut kalian? Betul. Ada yang ingin bertanya ke kelompok 2? Berarti kalau tidak ada yang bertanya, paham ya? Paham. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Akhiri dulu. Dari kami kelompok 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Risa, Nindi, Anissa, dan Nisa akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari seluruh unsur masyarakat. Contoh dari norma hukum: 1. Menyeberang jalan di dalam zebra cross. 2. Berboncengan 3 orang melanggar aturan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Kota Ajam, 2 Padel, 3 Dais, 4 Almi akan menyampaikan diskusi dari norma kesopanan. Norma kesopanan, aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat atau bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Contoh norma kesopanan: berbaris dengan sabar, permisi kepada yang lebih tua, menutup pintu untuk bertamu. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus-bagus ya peta konsep buatan kalian. Ada yang memakai warna, ada ini tulisannya. Bagus ya, nanti ditingkatkan lagi. Nah, sekarang diskusinya sudah selesai. Sekarang dirapihkan kembali alat-alat yang digunakan tadi diskusi. Sekarang sebelum ke tahap selanjutnya, supaya tidak mengantuk, supaya semangat, ingat tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, masih ingat tidak? Coba melatih konsentrasi. Microphone on. Melatih konsentrasi, siap? Tepuk 1. Ulangi, ibu yang salah ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Wah, konsentrasi, siap. Tepuk siang,
Ada yang satu kali, ulangi, konsentrasi, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Ada yang bertepuk sekali, sekali lagi, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Basi, tapi tidak apa-apa ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya, supaya kalian lebih paham tentang materi yang sudah diberikan oleh Ibu tadi dan juga lewat video, sekarang ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan secara individu, sendiri-sendiri ya. Ada 5 soal, tidak banyak ya. Hanya 5 soal. Ibu beri waktu 8 menit. 8 menit untuk mengerjakan soal 10 menit. Ibu beri waktu 10 menit saja ya untuk mengerjakan soal evaluasinya. Jangan lupa diberi nama biar tidak tertukar. Ya, waktunya habis. Sudah selesai? Sudah, ayo dikumpulkan kalau sudah selesai. Ya, semuanya sudah ya? Sudah. Nah, kalau sudah, jadi bagaimana? Sudah paham tidak tentang norma? Sudah. Jadi, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu tentang norma. Apa itu norma tadi? Secara singkatnya norma itu apa? Aturan. Aturan yang harus kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama norma keagamaan. Contohnya apa tadi? Sholat, apalagi berdoa, apalagi mengaji, terus bersedekah. Wah, ajam bagus, masih ingat ya? Ya, itu adalah norma dan contoh-contohnya serta jenis-jenisnya. Jangan lupa ya, nanti di rumah dibuka kembali supaya tidak lupa. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran yang akan datang, jangan lupa apa? Baca buku tentang hak dan kewajiban. Jadi nanti ketika masuk ke kelas ada pencerahan ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran supaya semangat, kita akan melakukan ice breaking. Ayo, Yoma. Cukup masih mau lagi? Cukup ya, supaya otot tidak tegang ya. Kita ice breaking dulu. Jangan lupa ya, untuk minggu depan kita akan membahas tentang hak dan kewajiban serta penerapannya. Pembelajaran hari ini sudah selesai, kita akhiri dengan berdoa bersama. Silakan KM dipimpin kembali berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil
alamin. Sekian dari Ibu pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.